Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati, kelas 2B dengan NIM 203307011. Sebelumnya saya minta izin untuk di video kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait sumber ajaran Islam untuk memenuhi tugas UTS Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yana Dwi Kristanti. Langsung saja. Pertama, Al-Quran, yaitu menurut definisi secara etimologis, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Quran, berarti bacaan. Menurut terminologis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kenabian atau kerasulannya. Disampaikan secara mutawir dan membacanya bernilai ibadah. Berikut yaitu dasar dari Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum wa in tanazzaqtum fi shay'in faradduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairul wa ahsanu ta'wilan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad SAW. Dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, yang lebih baik akibatnya. Berikut cara Al-Quran diturunkan, yaitu malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Malaikat dapat menyerupai seorang lelaki lalu membacakan wahyu sehingga Nabi hafal. Wahyu datang seperti gerincing lonceng, malaikat datang dalam wujud yang aslinya. Hikmah Al-Quran turun berangsur-angsur, yaitu 1. Mudah dimengerti dan dilaksanakan, 2. Mudah dihafal, 3. Turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan mudah dihayati, 4. Sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Kemudian fungsi Al-Quran terdapat pada surah Yunus, surah ke-10 ayat ke-57, yaitu Mauzi'ah, Syifa, Hudan, dan Rahmat. Kemudian pada surah Al-Maidah, surah ke-5, ayat ke-48, yaitu Musadik dan Muhaimin. Lalu Al-Baqarah, surah kedua, ayat 185, Hudan, Bayyinat, dan Furqan. Dan juga terdapat pada Quran, yaitu Al-Nahl, surah ke-16, ayat 89, yaitu Tibyan, Hudan, Rahmat, dan Busra. Baik, di sini saya akan membacakan Quran surat yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Untuk pertama, yaitu Quran surah Yunus ayat ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatu min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian untuk Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitabah bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum
liyabluwakum fima attakum fastabiqul khairah ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang artinya adalah, dan kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhina unzila fihil Qur'anul huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumul sahran falyasum. Wa man kana maridan aw ala safari fa'iddatu minal ayyamin ukhar. Yuridullaha bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilu ngidada walikukabiru Allah alama hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya yaitu, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Untuk yang terakhir yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'asu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'alal haula wa nazalna 'alaikal kitaba tiyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatal wa busyra lil muslimin. Yang artinya yaitu, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau, Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yaitu orang muslim. Lalu, al-sunnah atau al-hadis. Sekarang definisi secara etimologisnya yaitu sunnah, yang berarti jalan, tradisi, undang-undang, cara, dan lain-lain. Hadis yaitu baru, dekat, kabar, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologis, yaitu segala sesuatu yang berasal atau dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan beliau. Istilah yang hampir identik yaitu sunnah, hadis, kabar, dan atsar. Berikut bagian-bagian sunnah, yaitu 1. Sanad, yang berarti persambungan pembawa dengan penerima hadis. Yang kedua, matan, yaitu isi atau materi hadis.
Yang ketiga, rawi, yaitu pembawa atau meriwayatkan hadis sanad terakhir. Berikut adalah hadis. Ana Ali radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati amma khaybari rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian ini adalah macam-macam sunnah. Satu bentuknya yaitu qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Kemudian untuk jumlah perawi yaitu mutawir, masur, dan ahad. Untuk kualitas yaitu sahih, hasan, dhaif, dan maqlu atau palsu. Diterima atau tidaknya yaitu maqbul dan mardud. Lalu orang yang berperan, marfu, mauquf, dan maktuh. Pembagian lain man'an, mu'ati, dan lain-lain. Berikut yaitu fungsi sunnah terhadap Al-Quran, yaitu satu, sebagai sumber hukum kedua atau takkid. Yang kedua, bayan, yaitu penjelas, yaitu memerinci, menghususkan, membatasi. Selanjutnya, fungsinya yaitu menetapkan hukum baru. Kemudian kita beranjak pada ijtihad. Secara definisi, yaitu etimologis berarti bersungguh-sungguh, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihad. Yang kemudian secara terminologis yaitu mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i yang praktis, amali, dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mujtahid yaitu orang yang melakukan ijtihad. Berikut yaitu dasar penggunaan ijtihad. Terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa, surah keempat, ayat ke-59, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atimullaha wa atimur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul yaitu Muhammad SAW dan ulil amri yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah melalui Al-Quran dan Rasul melalui sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sunnah yaitu hadis tentang diutusnya Mu'adz menjadi hakim di Yaman. Logikanya yaitu nas-nas Al-Quran dan sunnah terbatas, sedang peristiwa manusia tidak terbatas. Berikut yaitu objek atau medan ijtihad. Masalah yang dituju oleh nas yang zani bukan yang qat'i. Kemudian masalah baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh nas. Masalah baru yang hukumnya belum dijimakkan atau disepakati. Lalu hukum yang ilatnya atau alasan hukumnya diketahui. Kemudian ini adalah syarat-syarat menjadi mujtahid, yaitu satu, menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. 2. Menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya. 3. Mengetahui masalah-masalah yang sudah diijmakan. Yang keempat, menguasai ilmu usul fikih atau metodologi hukum Islam. Yang kelima, mengetahui maqasidus syariah, yaitu maksud-maksud ditetapkannya hukum Islam. Kemudian, mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kemudian mengetahui ibtek. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Dan juga kepada Ibu Yana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.